Kalau yang saya lihat ini bukan tsunami. Ini loh, tsunami kan kadang kalau orang dengar tsunami wah ngeri gitu. Nah kadang kita ngecek dulu, lihat dulu berapa meter ketinggiannya. Kalau memang hanya sekian meter kan juga dampaknya juga tidak besar. Kalau aku lihat di 2022 ini jangan sampai ada tsunami. Walaupun itu ada bencana-bencana air itu. Tapi memang air di mana-mana ya. Kemarin aku ketemu orang Indigo juga melihat di beberapa daerah tuh air tenggelam. Terus ada lagi daerah yang akan seperti Lapindo nanti. Tenggelam. Lagi di 2006 itu yang terulang kembali. Oke, kalau ditanya ini, terserah nih jawabannya apa. Tapi yang penting saya tanya aja dulu. Siapa presiden setelah Jokowi dan ciri-cirinya? Aduh, pertanyaan yang banyak pertama nggak masalah. Dia memiliki ras Cina, tetapi dia tidak mau dipanggil Cina. Tapi saya tidak tahu namanya. Oke, siap. Udah bisa ditangkap. Siapa? Ada sudah itu. Calon terkuat juga kayaknya. Iya, dia orang Cina tetapi tidak mau dipanggil Cina. Dan orang juga jarang yang tahu bahwa dia keturunan Cina. Apakah rambut putih? Bukan. Ada ya juga. Aku nggak ngerti ya. Itu kalau terawang saya. Saya nggak ngerti loh ya. Ini hanya celutukan. Oke mas. Konyol. Waduh, nggak nyonggo aku jawabannya, Rek. Oke mas, saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Kenapa kok banyak pimpinan negara, presiden yang takut datang ke Kediri? Siapapun, nah gini sejarahnya, Kediri adalah tempat di mana pusaka negara di timur. Kerajaan paling tertua adalah Kediri. Banyak kok tertimbun di sini. Siapapun kalau tidak memiliki sifat wadah putih masuk sini hilang. Kediri kembali ke jati dirinya. Bicara realitas ya, Gus Dur setelah kesini lengser, Bung Karno lengser. Nggak tahu kalau presidennya itu kelahirannya Kediri ya. Masa nggak boleh pulang ke rumahnya sendiri? Bismillah, moga-moga Om Haji. Oke mas, ini mumpung ketemu mas. Kan katanya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu leluhur kita dulu itu berjuang melawan penjajah itu menggunakan bambu runcing. Aku tak kenangan tenan ora mosok gawe bambu runcing lawan senjata dan lain sebagainya isok menang gitu. Kalau Mas Tigor melihatnya bagaimana? Gini, kenapa orang dulu yang bersenjata bambu runcing bisa memenangkan, sedangkan kita yang sekarang ini banyak fasilitas, mobilitas kok seperti ini aja? Karena orang zaman dahulu itu tidak didasarin aku kudu untung, aku harus untung. Bambu runcing pun tak tekad mati gitu, tak tunjuk, aku siap mati. Nah orang sekarang, yo maju dhisik. Itu pun belum tentu kok di jalur putih, bisa jadi di jalur hitam. Kayak Papan Catur mau podo perang maju nih, tapi kita nggak ngerti orang ini di jalur bener apa jalur salah, jalur provokator apa jalur apa. Banyak sekali pada saat itu sejarah-sejarah yang berusaha untuk kita bikin bukan gambaran, contoh pada saat zaman sekarang kita juga perlu belajar. Akhirnya tidak bisa, dihasutlah sampai terjadikan yang namanya Partai Komunis masuk, menghasut semuanya. Orang dijanjikan, ayo Gerwani di ini ditarik Gerakan Wanita Indonesia, dikasih kabar masuklah ke ini, nanti aku kasih tanah 1 ar. Nah ini tanah sopo sedikit ini, itu musuh hasutan sudah mulai ada. Dan sampai detik ini pun hasutan di dalam dunia negara juga ada. Sana hasut sana, sesama ruangan saling hasut juga ada. Oke. Kan hidup itu namanya kan cakraman dengan
Iya. Iya, dulu Indonesia itu adalah sebuah kerajaan budaya. Iya. Mungkin nggak akan kembali ke zaman kerajaan lain ke depan, kira-kira ada nggak pandangan? Kerajaan digdaya. Digdaya itu artinya kuat. Iya kan Mojopahit, Singosari, saya kan tahu nih. Iya. Dulu kan, terus sekarang jadi berubah menjadi republik ini kan. Mungkin nggak kembali ke sistem kayak dulu gitu. Raja yang berkuasa bukan presiden. Karena kalau demokrasi itu kan kita pakai miliknya orang barat, Iya. miliknya kita sendiri kita tinggal. Gimana mas? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Tidak Ya? mungkin. Cara berpikirnya sudah beda. Orang ya? semakin pinter semakin mudah dihasut. Kok bisa? Orang semakin pinter kok malah mudah dihasut. Kok bisa? Kenapa mas? Karena dia nggak bakal iso minteri dhek dhewe. Iso uga minteri wong liya. Oke. Ini kan terbaru BMKG mengeluarkan peringatan lagi ya, tsunami segala macam gitu. Padahal harusnya kudune mas. Setelah corona ini kan orang sudah banyak yang menderita, kudune kan dia Mariposo, Rioyo mas ya. Kenapa kok masih memang ada itu pandangan kilas tentang tsunami segala macam? Kalau yang saya lihat ini bukan tsunami. Ini loh, tsunami kan kadang kalau orang dengar tsunami wah ngeri gitu. Nah kadang kita ngecek dulu, lihat dulu berapa meter ketinggiannya. Kalau memang hanya sekian meter kan juga dampaknya juga tidak besar. Kalau aku lihat di 2022 ini jangan sampai ada tsunami. Walaupun itu ada bencana-bencana air itu. Tapi memang air di mana-mana ya. Air Kemarin dimana-mana. aku ketemu orang Indigo juga melihat di beberapa daerah tuh Air tenggelam, terus ada lagi daerah yang akan seperti Lapindo nanti tenggelam. Tragedi 2006 itu yang terulang kembali. Tragedi 2026 gempa besar yang akan kembali lagi di 2022. Kalau sudah gempa berarti aktivitas gunung meletus pasti ada. Oke. Sebagai orang Kediri, kenapa ya saya melihat ramalan Jayabaya kok selalu terus jadi kenyataan? Apa pandangan Mas Bro? Ramalan menjadi kenyataan karena ya Jayabaya. memang jaya di masa bahaya. Ya memang saya nggak ngerti ya sejarahnya seperti apa. Ya mungkin ini ada kekuatan yang terbesar yang dimiliki raja tersebut. Bahkan sebelum ada kondisi-kondisi saat ini misalnya besok bumi bakal kalungan besi. Yang dimaksud kalungan besi ini apa? Misalnya ada yang namanya rel kereta api. Makanya orang Jawa itu memang tidak bisa digawe-gawe gitu. Jangan-jangan mitis ke sini Mas, karena ramalannya juga sering jadi Oh, kenyataan. kalau saya dari Jayabaya dekat rumahnya. Gitu ya Mas ya. 10 menit tidak ada sampai. Tapi sekarang banyak punden tak dirawat, sedekah bumi dibilang sirik, ya kan? Harusnya agama apa saja, tradisi dan budaya tetap Nusantara. Ketemu Nusantara. Jadi tetap artinya seperti orang di Tengger, di Bromo Iya. gitu kan. Banyak nih agama-agama di sana Mas ya. Tapi kan kemudian juga masih melestarikan adat istiadat. Itu harus Mas, adat istiadat itu juga ada. Bahayanya apa? Bahayanya misalnya gini, ada kata-kata yang namanya merapi nagih janji. Gimana itu Mas? Kenapa kok ada kata-kata nagih janji? Kan berarti di situ ada janji, ada sesuatu janji yang harus dilakukan. Pernah pada saat itu Gunung Kelut. Kalau larung sesaji seharusnya di situ kepala sapi yang dimasukkan. Iya, iya. Nah, pada saat itu bapak saya mengerjakan proyek di sana yang dimasukkan kepala kambing. Masalah toh? Iya. Ini loh, jangan kita ngowai adat. Jadi manusia itu jangan merubah adat. Kalau sudah ditentukan adatnya A, lakukan A. Kan enggak masalah itu. Apa kepala sapi dan ditimbun di bumi terus dibawa ke laut ini enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah, Adat itu leluhur adatnya ya. kok. Sekarang gini aja, kalau kita membahas tentang Kalau di Abu Arab Suf, enggak cocok. nggak cocok. Ini loh, tempatnya seperti ini. Kita mau di Jawa suruh nggak boleh nikah ya nggak boleh. Mau kamu di daerah mana suruh nikah ya nggak terjadi apa. Ya kayak hantu. Demit itu kan tempatnya nggone setiap tempat beda. Di sini ada pocong banyak. Kita ke Bali pocong jarang. Di Thailand pun juga kita nggak nemu pocong. Ya. Beda tempat. Iya, kalau bisa apapun diri jenengan, kalau sudah bertempat di situ mau ndak mau ikutin adat itu. Gimana bumi dijinjak di situ langit harus dijinjak. Iya. Iya. Kenapa itu pasti itu? Apa Itu filsafat Mas, ben menungso gelem memahami.
di mana kita tempat, kita harus mau dengan aturannya. Ya, ini adalah sesuatu yang menarik. Wong cilik ketindes, wong bener disalah nih, ya kan? Wong salah bener nih. Kapan kondisinya akan berbalik? Masih lama nggak? Nggak ada terbalik. Nggak akan berbalik. Nggak ada. Sesuai dengan ramalan Joyoboyo, masa itu kita akan menemui masa ini sudah. Ya saat ini kita juga sudah menemui itu. Orang kalau jahat, oke, didukung. Contoh, ayo kita bangun jembatan dengan anggaran 100 juta lah. Ini kan cuma 50 juta, gak apa-apa, nanti sisanya dibagi. Orang salah dijunjung, oke lah mau. Ya yang satunya, loh Pak jangan gitu, ini kan 60 juta ada cukup gitu. Jangan 100 juta, mesti dimusuhi. Itu. Iya. Di dindi wong apik mesti kalau ngapuk. Tapi seiring berjalannya waktu, Bismillahirrahmanirrahim. ya pasti nanti kebenaran itu Kebenaran akan akan terkuak terbuka. gitu ya. Sedalam apapun bangkai kalau dikubur mesti mampu. Ya, saya pernah melihat atau mendengar percakapannya Mas Tigor ya terkait dengan pahlawan yang disembunyikan. Akan muncul 4 orang yang akan peduli, ya, konsen terhadap orang-orang yang termarginalkan. Ya, ada di Bali, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, itu bagaimana itu Mas? Itu nanti akan muncul satu-satu. Satu-satu ya, satu-satu. nggak bersamaan ya? Nggak bersamaan. Oh, Satu-satu akan muncul. iya. Masih lama tuh Mas? Masih lama. Masih Dia lama. tidak ada hubungannya dengan tokoh politik. Ya orang biasa, Orang biasa. tapi punya power berarti. Tapi punya power. Kodamnya sampai datang loh. Dari Batu Putih. Dari apa Mas? Dari Batu Putih. Dari Bali. Saya nggak tahu batu itu dari mana. Datang. Sama lah nggak tahu Mas.